Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Tan Yun melihat ke arah aula ruang waktu. Cahaya halus di matanya bersinar. Dalam sekejap, kekuatan roh keemasan berputar di sekujur tubuhnya. Kecepatannya 20% lebih cepat. Anak laki-laki ini baru 8 kali dalam kondisi janin roh. Dia sangat cepat, kejar. 9 orang berbaju hitam meletus dengan kekuatan spiritual, dan 9 bayangan sisa seperti 9 naga spiritual terang yang melaju di puncak paviliun di bawah langit malam. Setelah minum teh, Tan Yun menembak jatuh dari atas paviliun seperti anak panah tajam ke tanah menuju aula ruang waktu. Dengan lambaian tangan kanannya di udara, 12 batu roh kualitas sedang terbang keluar dari cincin langit dan bumi di antara jari-jarinya. Pada saat yang hampir bersamaan, dia mencernanya secara akurat dan mengilhami mata dari 12 susunan transmisi. Pada saat berikutnya, 12 susunan transmisi bergetar di ruang angkasa pada saat yang bersamaan. Ketika cahayanya mekar penuh, seorang murid penegak hukum yang menjaga barisan transmisi samar-samar bisa melihat sosok samar-samar yang melintas di depannya. Segera, 12 susunan transmisi menjadi tenang. Apakah aku terpesona, atau itu hantu? Murid penegak hukum itu menggosok matanya dengan tatapan kosong. Kemudian, 9 hembusan angin bertiup ke arah wajahnya dan berubah menjadi 9 orang bertopeng hitam dan muncul di hadapannya. Berani menyelinap larut malam, apa yang ingin kamu lakukan? Kata murid penegak hukum Yi Zhengyan. Saya tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan Anda. Katakan padaku susunan transmisi mana yang dimasukkan Tan Yun. Pemimpin bertopeng itu berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu sekarang. Murid penegak hukum dari wilayah Lingtai Jiaoxiong segera gemetar ketakutan ketika dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat ranah 9 orang itu. 9 kakak laki-laki, 12 susunan transmisi baru saja menyala pada saat yang sama. Kakak laki-laki, saya tidak bisa melihat susunan transmisi mana yang telah dimasuki Tan Yun. Sampah yang tidak berguna. Setelah pemimpin bertopeng itu memarahi, dia segera melihat kembali ke salah satu orang berbaju hitam dan memerintahkan, kamu segera memanggil orang-orang dan membiarkan mereka mencapai 12 tempat rahasia masing-masing, sambil menjaga susunan transmisi kembali ke gerbang sekte dan mencari serta membunuh Tan Yun. Ya. Pria berbaju hitam dengan cepat menghilang ke dalam aula ruang dan waktu. 8 kakak laki-laki, saya ingat. Pada saat ini, murid penegak hukum buru-buru berkata, 25 hari yang lalu, saya juga menjaga barisan transmisi. Pada saat itu, Tan Yun pergi ke lembah salju ganas dan tinggal di sana selama 25 hari. Dia akrab dengan medan di sana, dan masih harus melarikan diri ke sana. Pemimpin berbaju hitam itu mengangguk, lalu memandang ke 7 orang lainnya, kalian bertiga pergi ke lembah bersalju yang ganas bersamaku, dan sisanya memasuki tempat rahasia sesuka hati. 4 orang, termasuk pemimpin berbaju hitam, memasuki lembah bersalju melalui susunan transmisi, dan segera melepaskan kesadaran spiritual mereka secara ekstrim, menutupi salju yang mengelilinginya lebih dari 10 mil. Hahaha, dia benar-benar melarikan diri ke dalam salju. Dia 7 mil jauhnya di timur, cepatlah. Mengejar. Dengan raungan panjang, keempatnya dengan cepat berlari menuju Tan Yun. Di saat yang sama, kamar kerja Sue Zian, yang sedang tidur, tiba-tiba terbangun. Dia menatap Mu Mengcong yang masuk ke kamar dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak bisa tidur dan berkata dengan cemas, kakak perempuan bela dirimu, apa yang terjadi? Apa yang kamu tangisi? Kupikir kamu akan mati. Suaramu membalderdas tidak mereda, dan wajahnya tiba-tiba memutih, aku di dalam perangkap. Tan Yun. Mu Meng memelintir rambutnya dan bergegas keluar ruangan seperti orang gila, hanya menyisakan suara tangisan, bergema di telinga Sue Zian, Zian, datanglah ke paviliunku. Tan Yun dalam bahaya. Sue Zian, berpakaian putih, meraih gaun ungu itu, melompat keluar jendela dan berkedip.
Setelah dia berpakaian di udara, dia berubah menjadi bayangan ungu dan terbang melewati malam yang gelap. Sesaat kemudian, Zishi, Liu Rulong, berpakaian hitam, bergegas ke pavilion Mu Mengon Sensei dan menemukan bahwa pintu ruang latihan rusak dan ada lubang besar di atap, jadi dia tahu dia terlambat. Brengsek, saat Liu Rulong meraung, nafas berbahaya mengalir dari belakang. Dasar binatang buas, ada apa dengan Tan Yun? Mu Mengbalu dipenuhi dengan roh pembunuh yang kuat. Dia mencoba yang terbaik untuk mengambil pedang sombong dan memotong leher Liu Rulong. Suara mendesing. Liu Rulong menoleh seperti kilat. Saat lengan kanannya menari, pedang tiba-tiba mekar. Kapan? Kedua pedang itu bertabrakan, dan Mars bersinar. Seluruh pavilion tidak tahan terhadap gempa susulan dan runtuh. Papan kayu ada di mana-mana dan serbuk gergaji ada di mana-mana. Liu Rulong menembak jatuh jalan pada ketinggian rendah. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Mu Mengbalderdas keluar dari pavilion yang runtuh. Dengan pedang di tangan kirinya, dia mendekati Liu Rulong dan menitikkan air mata. Kesedihan dan celaan diri mendatangkan malapetaka di setiap sel Mu Membaloni. Dia tiba-tiba takut kehilangan Tan Yun. Memikirkan bahwa Tan Yun mungkin mengalami kecelakaan, dia menggembungkan hatinya karena ketakutan dan kesedihan. Kakak perempuan bela diri, ada apa denganmu? Sue Zian, yang datang untuk membantu Mu Meng, menunjuk pria bertopeng di seberangnya dengan pedang seperti musuh besar. Zian, aku baik-baik saja. Mu Mengyun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Liu Rulong. Liu Rulong menutupi wajahnya. Mu Mengbalderdas tidak tahu siapa dia, tapi dia tahu bahwa kekuatan orang ini berada di atas dirinya hanya dengan pertarungan tadi. Berpikir bahwa orang kedua dalam daftar naga tersembunyi tidak membenci Tan Yun, dia menyimpulkan bahwa pihak lain adalah Ling Hu Changkong atau Liu Rulong. Mu Mengbaloni tidak peduli untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia saling menunjuk dengan pedang. Suaranya penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Meskipun Ling Hu Changkong ingin membunuh Tan Yun, dia tidak berani melakukannya sendiri dengan mempertaruhkan aturan agama. Kamu adalah Liu Rulong. Liu Rulong melepas cadar hitamnya, menatapmu Membalderdas dengan fitur wajah yang sangat terdistorsi, dan meraung, karena kamu dapat menebak bahwa aku adalah Liu Rulong, sepertinya kamu sudah tahu bahwa Tan Yun membunuhku. Sekarang kamu berani melawan aku untuknya, kamu mencari kematian. Liu Rulong marah. Dia memikirkan keluarganya yang telah meninggal. Saat ini, kebencian dan kemarahan melahap jiwanya. Dia hanya ingin membunuh semua orang di sekitar Tan Yun. Dia gagal membunuh Tan Yun malam ini. Kemarahannya tidak bisa dilampiaskan. Sekarang melihatmu Mengbaloni, amarahnya meledak sepenuhnya. Membunuh. Bunuh semua orang di sekitarnya. Liu Rulong meraung seperti iblis penyihir yang mengintai di dalam hatinya. Menghadapi ancaman itu, Mu Mengbalderdas menutup telinga. Saat ini, dia hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Tan Yun. Liu Rulong, aku akan bertanya lagi padamu untuk yang terakhir kalinya. Di mana Tan Yun Ren? Mu Mengli bertanya dengan cemas. Jalang, karena kamu sangat ingin tahu, baiklah, aku akan memberitahumu. Liu Rulong, yang sedang marah, tersenyum dengan marah, hahaha, dia sudah mati. Dia baru saja dicabik-cabik olehku. Mayatnya telah diseret dan diumpankan ke anjing. Ledakan. Berita kematian Tan Yun bagaikan sambaran petir bagi Mu Membaloni. Jantungnya seperti pisau, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan napasnya tiba-tiba menjadi cepat dan sangat tidak teratur. Tidak, dia mengangkat kepalanya ke langit, dan jeritan seperti burung kukuk menangis darah, disertai aliran darah dari mulutnya, merobek malam dan membangunkan para murid yang tertutup dan tidur dalam jarak 30 mil. Kakak seniormu, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Sue Zian memandang Mu Menghu, dengan sedikit ketakutan di matanya. Dia menemukan gumpalan darah di mata indah Mu Membaloni. Kemudian, darah ungu pekat muncul di pipi Mu Membaloni, dan darah itu dengan cepat naik ke seluruh lehernya hingga ke pipinya. Khususnya,
Matamu Mengli yang berlumuran darah dan berlinang air mata berubah menjadi ungu, memancarkan warna yang menakjubkan dan kejam. Untuk sesaat, Mu Mengli menjadi seperti setan di malam hari. Seluruh orang memancarkan suasana haus darah dan kekerasan. Meskipun dia masih berjiwa sempurna, nafas dari tubuhnya membuat Liu Rulong merasa ketakutan. Kakak perempuan bela dirimu, cepat bangun. Kamu kesurupan. Sue Zian dengan cemas memeluk Mu Mengbaloni dan ingin membangunkan pikiran Mu Mengbaloni. Karena dia tahu bahwa ketika seorang biarawan kerasukan, dia akan menjadi tidak taat. Setelah jelas, kemungkinan besar akan menghancurkan hidup Anda. Namun, Sue Zian tidak mengetahui bahwa Mu Mengbaloni tidak kerasukan sama sekali. Saat ini, Mu Mengbaloni hanya merasakan kekuatan yang tak dapat dijelaskan dan dahsyat di kedalaman pikirannya, yang terus-menerus disuntikkan ke dalam tubuhnya. Di saat yang sama, ada juga gagasan membunuh, yang dipaksakan ke dalam kesadarannya. Zian, minggir. Aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam Tan Yun. Telinga Sue Zian dihantui oleh suara Mu Mengli yang dingin dan tidak berperasaan. Tubuhnya bergetar. Ketika dia melihat ke arah Mu Mengli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Kakak perempuan bela diri, kamu tidak menjadi gila, jadi ada apa denganmu? Sue Zian merasa Mu Mengbaloni telah berubah, menjadi aneh dan acuh tak acuh. Dia tidak bisa tidak melepaskan Mu Menghu. Dia bisa merasakan bahwa Mu Mengbaloni sedang berusaha menekan niatnya untuk bunuh diri. Jika dia tidak melepaskannya, Mu Mengbaloni akan bunuh diri. Kembalikan nyawa Tan Yun. Rambut berantakan Mu Meng bergerak tanpa angin. Sepasang mata ungu seperti murid ajaib menatap Liu Rulong. Dia menghilang di tempatnya. Dia melihat pedang ungu dengan panjang 10 kaki, menembus malam dan memenggal kepala Liu Rulong. Kapan Liu Rulong bertarung dengan pedang? Kekuatan yang tidak dapat dijangkau datang dari tubuh pedang. Pedang panjang itu jatuh di tangannya. Engah. Ketika Liu Rulong mundur dengan panik, pedang ungu itu terpotong dengan aliran darah di tengah alisnya. Dahi berdarah. Betapa kuatnya. Liu Rulong terkejut. Dia tidak peduli untuk mengambil pedang panjang di tanah. Sosoknya berkedip-kedip. Dia muncul ratusan kaki jauhnya dan melarikan diri. Aku harus membunuhmu. Mu Menghu menghentikan suaranya dan jatuh ke tanah. Tanpa disadari, darah ungu di wajahnya dengan cepat memudar, dan warna abu-abu mati muncul di wajahnya. Kakak perempuan bela diri, ada apa denganmu? Bangun. Sue Zian menangis, mengambil Mu Mengbalderdas, dan segera menghilang ke dalam malam. Setelah Liu Rulong melarikan diri 10 mil dalam satu tarikan napas, dia memutuskan bahwa Mu Mengbaloni tidak menyusul. Saat itulah dia merasa lega dan terengah-engah di luar aula ruang waktu. Memikirkan kekuatan Mu Mengbalderdas yang melonjak barusan, dia tidak tahu kenapa dan dihantui. Tiba-tiba, Liu Rulong sepertinya menyadari sesuatu. Begitu dia mengerutkan kening dan berkedip, dia bersembunyi di sudut jalan. Setelah beberapa napas, dia menemukan ada 300 orang bertopeng hitam dengan wilayah janin spiritual penuh yang dengan cepat memasuki aula ruang waktu. Segera, ruang di aula ruang waktu terus bergetar sejenak dan kemudian kembali sunyi. Jelas sekali, orang-orang telah pergi melalui jalur transmisi. Liu Rulong mengerutkan kening dan berjalan ke aula ruang waktu. Dia melirik murid penegak hukum itu dan berkata, apakah kamu tahu siapa mereka? Saya tidak tahu, kakak senior. Murid penegak hukum itu berkata dengan hormat dan tergesa-gesa, saudara senior, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Mengatakan, saudara laki-laki tertua, setengah jam yang lalu, musuhmu Tan Yun dikejar dan dibunuh oleh 9 orang berbaju hitam. Melalui susunan transmisi, aku tidak tahu ke wilayah rahasia kecil mana dia melarikan diri. Murid penegak hukum itu berkata dengan jujur, kelompok orang tadi, salah satu dari 9 orang berbaju hitam, memanggil orang-orang yang mengejar dan membunuh Tan Yun. Benarkah itu? Liu Rulong mendengar berita Tan Yun, dan matanya menunjukkan kebenciannya. Benar sekali.
Murid penegak hukum itu membenarkan. Sampaikan kata-kataku, semua murid penegak hukum di wilayah janin spiritual, Jeoxiong dan Dayuanman, segera berkumpul di sini. Perintah Liu Rulong. Setelah menerima perintah tersebut, murid penegak hukum segera meninggalkan aula ruang waktu dan menuju ke daerah tempat tinggal para murid penegak hukum. 1 jam kemudian, total 2056 murid penegak hukum datang ke aula ruang waktu dan berdiri dengan hormat di depan dari Liu Rulong. Di antaranya, ada 850 di 9 tingkat wilayah Lingtai, ada 1206 murid penegak hukum di Dayuanman. Larut malam, aku memanggilmu untuk datang dan meminta bantuanmu. Liu Rulong berkata dengan suara yang dalam. Kakak laki-laki, kamu bisa memberi perintah. Semua murid penegak hukum berkata serempak. Oke. Liu Rulong mengangguk dengan berat dan berkata dengan marah, Tan Yun dan saya memiliki perseteruan darah yang mendalam. Sekarang dia tidak tahu ke wilayah rahasia kecil mana dia melarikan diri. Saya harap Anda dapat pergi ke setiap wilayah rahasia kecil dengan 12 cara dan menangkapnya hidup-hidup bagiku. Jika sulit menangkapnya hidup-hidup, bunuh dia dan bawakan kepalanya padaku. Para murid penegak hukum tidak langsung setuju, tetapi saling memandang dan tampak malu. Sebagai murid penegak hukum, mereka tahu bahwa menurut aturan agama, jika mereka memanfaatkan urusan publik untuk keuntungan pribadi, begitu mereka menemukannya, mereka akan dihukum 2 kali lipat atas kejahatan mengetahui hukum dan melanggar hukum. Saudara laki-laki tertua, bukannya kami tidak setuju, tetapi begitu para tetua penegak hukum mengetahui kesalahannya, anak-anak kecil tidak akan mampu menanggungnya. Salah satu murid dengan wilayah spiritual penuh berkata dengan hati-hati. Ya, kakak senior, semua murid setuju. Saya memahami kekhawatiran semua orang. Liu Rulong hanya ingin membalas dendam. Dia menyilangkan hatinya dan bersumpah, jika sesuatu terjadi, aku akan menanggungnya. Aku tidak akan pernah membiarkan guru menyalahkanmu. Saudara laki-laki, kamu sudah cukup. Mereka semua berkata serempak. Liu Rulong bukan hanya satu-satunya murid tetua penegak hukum, tetapi juga anak angkat dari 10 tetua. Dari segi kekuatan, ia juga menjadi objek pemujaan para murid penegak hukum. Sekarang mereka tidak perlu khawatir. Mereka bersedia menyenangkan Liu Rulong. Kemudian, 2056 murid penegak hukum dibagi menjadi tim yang beranggotakan lebih dari 170 orang. Mereka dikirim ke 12 tempat rahasia kecil melalui susunan transmisi untuk menangkap Tan Yun. Liu Rulong mengira tuannya ada sesuatu yang harus dilakukan besok dan memanggil dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa pergi, jadi dia harus menunggu kabar baik. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur bagi sebagian orang. Sue Zian membawamu membaloni kembali ke kamar kerjanya dan menunggumu membaloni sepanjang waktu. Murong Kun berada di sofa, memikirkan posturmu menggua Miaoman, sambil dengan kejam membinasakan murid perempuan di bawahnya. Keesokan harinya, saat fajar, Sue Zian menemukan bahwa Mu Membaloni tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Sambil mengurus Mu Membaloni, dia mempercayakan seseorang untuk menghubungi murid faktotum yang membangun pavilion. Secara total, dia menghabiskan 30.000 batu roh tingkat rendah untuk membangun kembali menara di pavilion Mu Membaloni yang runtuh. Di pagi hari, ketika Ling Hu Changkong segar secara fisik dan mental, Ye Tian bergegas ke kamar dan memberitahu Ling Hu Changkong bahwa pada tengah malam tadi malam, pavilion Mu Membalderdas dihancurkan dan Tan Yun menghilang. Sialan, Murong Kun pasti mengirim seseorang untuk melakukannya. Ling Hu berkata dengan marah, bagaimanapun, Tan Yun tidak bisa mati di tangan Murong Kun, kalau tidak, aku akan kehilangan 80 juta batu roh tingkat rendah. Ye Tian, kamu akan menghadapi pertarungan hidup dan mati dengan Tan Yun. Jangan mengejar dan membunuh Tan Yun kali ini. Aku serahkan pada Lin Yi. Pastikan untuk menyusul orang-orang Murong Kun dan membunuh Tan Yun. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.